Berisik banget, maghrib-maghrib masih main petasan. Padahal udah ada temennya yang nyamper dia untuk sholat dan ngaji. Tapi kata anak ini tanggung, mainnya sebentar lagi. Nah, nggak lama datang seorang anak yang memakai baju warna hitam. Anak yang baru datang itu bilang mau nemenin main. Tapi ada yang aneh nih guys, si baju warna hitam itu selalu menggangi perutnya. Ditanyakan sama anak yang main petasan itu, kenapa selalu pegangin perutnya? Terus anak baju hitam itu bilang kalau dia kena petasan dan perutnya bolong. Ternyata dia hantu petasan guys. Makanya ya jangan suka main maghrib-maghrib apalagi sambil nyalain petasan. Lihat deh kaki anak ini dekil banget. Dia nggak pernah mau mandi, jarang banget. Untuk ngilangin kotoran paling cuma dielap-lap aja sama dia. Ganti baju dan pakai minyak wangi biar nggak kecium bau badannya yang nggak pernah mandi. Nah, hingga pada suatu malam saat anak ini tertidur pulas, ada hantu yang lewat rumahnya. Hantu ini langsung masuk ke kamar anak itu karena tertarik dengan bau tubuh anak ini yang nggak pernah mandi. Hantunya langsung meluk anak itu. Besok paginya anak itu kulitnya udah totol-totol guys, gatal-gatal dan berwarna merah. Teman-temannya berpikir kalau anak ini banyak duitnya karena dia selalu membawa minuman yang segar dan enak-enak. Tapi teman-temannya nggak tahu aja kan kalau sebenarnya dia nggak punya duit. Dia cuma memakai satu uang logam yang diikat tali. Nah, dia tinggal masukin aja nih uang logam yang diikat talinya itu ke dalam mesin minuman. Setelah minuman keluar, uangnya ditarik lagi deh. Tapi hari itu ada keanehan karena uangnya nggak bisa ditarik guys. Karena tiba-tiba aja pintu laci di bawah mesin minuman terbuka. Di dalamnya ada badut dan langsung menggigit kakinya. Makanya ya guys, jangan suka berbuat curang. Katanya di kampung ini nggak boleh bikin boneka seperti ini guys. Tapi dua anak ini malah bikin bonekanya. Nah, setelah jadi mereka gantung di bawah pohon pisang di belakang rumah anak ini. Nah, sore harinya ibunya mau cuci piring nih. Tapi si ibu kaget banget karena ngelihat boneka pocong yang digantung di bawah pohon pisang. Si ibu langsung manggil anaknya untuk menurunkan boneka pocong itu dan membuangnya ke tempat sampah. Tapi nggak lama terdengar anak itu teriak dan langsung masuk ke dalam rumah. Ternyata pada saat anak ini mau ngambil boneka pocongnya, ada pocong beneran guys yang keluar dari balik pohon pisang. Cewek ini datang ke sebuah toko boneka tua dan dia membeli sebuah boneka yang kepalanya miring nih. Sebenarnya cewek ini nggak beli boneka itu karena kasihan sama penjualnya, belum ada yang laku. Nah, sampainya di rumah bonekanya langsung dia buang aja ke tempat sampah. Nah, pas malam dia terbangun, tahu-tahu boneka itu udah ada di kamarnya guys. Merinding kan, langsung dia buang lagi bonekanya. Nah, besok paginya lehernya terasa sakit dan kepalanya jadi miring seperti ini guys. Dan tiba-tiba aja boneka itu muncul lagi sambil tersenyum. Selalu berdoa kepada Allah ya guys agar terhindar dari makhluk-makhluk jahat. Sekolah ini katanya horor karena dibangun di atas kuburan. Banyak kejadian-kejadian aneh yang udah terjadi. Makanya dua anak ini nyoba buktiin dengan datang ke sekolahan pada tengah malam. Katanya patung di sekolahan ini bisa gerak-gerak, tapi mereka liatin patungnya diem aja dan menghadap ke kiri. Terus katanya keran air di sekolahan ini ngeluarin darah, tapi enggak tuh, yang keluar cuman air doang. Dan katanya lagi kalau masuk ke toilet sekolah ini pada tengah malam nggak bisa keluar lagi karena bakalan mati. Dan si anak yang pakai kacamata ini ngebuktiin dia masuk ke dalam toilet, tapi dia keluar lagi kok hidup. Dan akhirnya mereka semua pulang. Besoknya ada telepon dari si ibu yang pakai kacamata ini. Si ibu itu panik karena anaknya yang pakai kacamata itu belum pulang dari semalam. Akhirnya si anak ini cerita semua kalau mereka tadi malam ke sekolahan. Mereka kaget banget karena patung yang tadi malam menghadap kiri sekarang menghadap ke kanan. Terus ada bekas darah di keran air kemarin. Dan si ibu ini kaget banget ngelihat anaknya yang pakai kacamata sudah mati di dalam toilet. Katanya sih biar keren karena anak ini kemana-mana selalu pakai headphone. Tapi ngeselin ya kalau emaknya lagi ngasih tahu dia, anak ini nggak mau dengerin, langsung pakai headphonenya. Kasian banget emaknya dicuekin. Pernah juga nih kakeknya nyuruh dia ke warung. Lagi-lagi anak ini pura-pura nggak denger guys, terus langsung pergi begitu aja. Nah, sampai pada suatu hari anak ini nanya sesuatu sama temennya. Pas temennya jawab anak ini tapi nggak bisa denger apa-apa. Anak ini marah karena dia pikir temennya ngeledek. Nah, dari jauh kelihatan ibunya manggil-manggil anak ini, tapi anak ini tetap nggak bisa denger guys, padahal dia nggak pakai headphone. Jadi ternyata ada hantu guys yang nutupin kupingnya. Makanya jadi anak nggak boleh songong ya. Ada
Ada satu keluarga nih yang baru pindah ke sebuah desa. Tapi anehnya hanya anaknya saja yang terlihat di sekitar rumah itu. Orang tua anak ini nggak pernah kelihatan dan nggak pernah keluar rumah. Hingga suatu hari anak ini sedang main-main sama anak desa lainnya kan. Nggak sengaja jatuh dan kakinya berdarah. Kemudian diantar pulang kan ke rumahnya. Tapi anak ini minta masuk dari pintu belakang. Ternyata ada ibunya di dapur sedang memasak. Tapi orang yang nganter anak ini kaget banget guys. Ibu anak ini kakinya nggak napak di tanah dan kakinya cuma sebelah. Dan saat nengok serem banget. Ih, wajah ibu ini rata guys. Jadi ternyata anak ini diasuh dan dibesarkan oleh hantu. Udah lama banget ibu jamu langgananku itu nggak lewat-lewat depan rumah. Padahal aku pengen banget minum jamu. Nggak sengaja waktu kemarin sore aku lagi nyapu pekarangan rumah, ibu jamu lewat. Langsung aku pesen dong jamu kesukaan aku. Tapi kayaknya ibu jamu sakit karena aku ngajak obrol dia diem aja. Udah gitu kuku-kuku di jari tangannya tuh hitam-hitam dan wajahnya juga pucat. Jadi aku pikir dia sakit guys. Besok paginya aku denger ibu-ibu lagi pada ngobrol, katanya ditemuin ibu jamu tuh udah meninggal di dalam rumahnya dan mayatnya tuh udah membusuk karena kemungkinan udah meninggal tuh sekitar udah seminggu yang lalu. Ya ampun, aku takut banget guys. Jadi kira-kira kemarin ibu jamu yang aku temuin itu siapa ya? Dibeliin celana baru sama ibunya, malah nggak dipakai. Katanya mau pakai celana yang lama aja karena masih bersih dan nyaman. Padahal udah seminggu nggak ganti celana. Mau dicucikan tapi nggak boleh sama anak itu. Katanya kalau pakai celana itu jadi keren. Nah sore harinya anak itu main sama teman-temannya kan. Tapi temennya pada nggak mau main sama dia karena bau pesing. Ya akhirnya dia pulang kan. Tapi nggak lama dia dengar suara berisik dari arah belakangnya. Nah dia pikir itu teman-temannya kan nyusulin dia. Pas dia nengok ternyata ada dua makhluk kecil guys. Dia langsung narik celananya karena suka sama bau pesing anak ini.